Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 15 ayat 17 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan, ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan, entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadap dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh napas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajal akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Kita ketahui bahwa Elifas adalah salah satu teman atau sahabat daripada Ayub yang sedang mengalami musibah, sedang mengalami penyakit.
yang sedang mengalami masalah. Bapak Ibu saudara terkasih, Elifas sudah pernah menasihati Ayub, memberikan nasihat tentang apa yang sedang dialami Ayub. Namun ketika Ayub memberikan jawaban, Elifas merasa kurang enak, kurang pas, bahkan membuat Elifas kurang terima dengan jawaban daripada Ayub. Sehingga hari ini Elifas kembali memberikan wejangan, memberikan pendapat kepada Ayub mengenai orang fasik yang akan binasa. Elifas melihat apa yang sedang dialami oleh Ayub adalah suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ayub, sehingga Elifas menyampaikan pendapat tentang bagaimana kehidupan orang fasik. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan ini, hari ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu Allah yang bijaksana. Sekali lagi, Allah yang bijaksana. Bapak Ibu saudara yang terkasih, terkadang ketika kita mengalami masalah, kita sering merindukan, mengharapkan orang-orang di sekitar kita memberikan kita dukungan. Namun hari ini kita belajar bagaimana Elifas berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu semua atas perbuatannya yang telah melanggar, bahkan melawan kehendak Allah. Kalau kita membaca dari ayat 17, Elifas menerangkan bahwa sesuatu yang telah dia dengar, bahkan yang telah dilihat, bahkan yang diceritakan oleh para nenek moyang mereka, semua itu telah memiliki hikmah. Bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan itu berasal daripada perbuatannya yang telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Namun Allah memiliki rancangan yang berbeda bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana kehidupan daripada Ayub. Namun Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub boleh menderita dan boleh semakin berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan penderitaan yang dia alami, terkadang Ayub menyalahkan Tuhan. Itu adalah hal biasa daripada sifat kemanusiaan kita. Terkadang kurang puas, kita merasa telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi mengapa Tuhan memberikan penghukuman? Dan demikian dengan Elifas. Elifas berpendapat bahwa setiap orang yang telah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Namun Bapak Ibu perlu kita ingat, Allah kita adalah Allah yang bijaksana, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sekalipun persoalan beban berat menghampiri kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa terus memimpin jalan kita. Sekalipun ada kerikil-kerikil yang membuat kaki kita sakit, bahkan ada batu-batu yang besar membuat tersandung kita ketika kita berjalan. Bahkan sekalipun dalam kegelapan, Dia akan menerangi kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu, bagaimana pendapat daripada Elifas yang mengatakan bahwa penghukuman akan terjadi kepada orang fasik. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dituntun oleh Allah keluar dari Mesir. Ketika mereka taat kepada Allah, mereka dianugerahkan berkat. Benar sesuai dengan pendapat daripada Elifas. Namun Bapak Ibu, sekalipun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang senantiasa melupakan Tuhan, berbalik daripada jalan Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Allah tidak sekalipun meninggalkan hidup kita, walaupun mungkin kita telah meninggalkan Allah. Namun Allah merindukan kita. Lewat kasih-Nya kita boleh berbalik kepada Allah.
Demikianlah yang dinyatakan dalam kehidupan Ayub. Lewat penderitaan, pencobaan yang ia alami, Allah mau meneguhkan iman Ayub supaya semakin berpengharapan kepada Tuhan. Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang bijaksana. Dia tidak akan membiarkan kita, bahkan meninggalkan kita sekalipun kita dalam persoalan yang berat. Ketika persoalan terjadi dalam hidup kita, kita telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ingatlah, Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Kita melihat dari akhir penderitaan Ayub. Ayub mengalami anugerah Tuhan yang melimpah. Tuhan memberikan kelimpahan yang luar biasa. Demikian dalam kehidupan kita hari ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan saudara-saudara kita. Sekalipun mereka mungkin menilai apa yang terjadi dalam hidup kita adalah suatu kebodohan atau keburukan kita. Tapi ingat, ketika kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, sekalipun saat ini hidup kita menderita, ingat, itulah suatu pertolongan daripada Tuhan yang akan membuat kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ada bisikan yang boleh membuat kita mungkin boleh berkata, Tuhan itu tidak adil. Tapi ingatlah, Dia adalah Allah yang bijaksana, Allah yang adil, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu terus berpengharapan kepada Tuhan, Allah yang bijaksana, yang akan senantiasa memelihara hidup kita sekalipun saat ini kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami belajar bagaimana Elifas berpendapat atas persoalan yang dialami oleh Ayub. Bapa surgawi, itu adalah hal yang lumrah dari kehidupan manusia. Melihat dari apa yang terjadi, bisa menafsirkan bahwa itu semua terjadi atas dosa-dosa bahkan pelanggaran kami. Bapa surgawi, jangan biarkan situasi penilaian orang-orang di sekitar kami membuat kami semakin down ketika kami mengalami masalah bahkan persoalan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami semakin terus berpengharapan kepada Tuhan, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, yang akan senantiasa memelihara hidup kami, menolong memampukan hidup kami apapun yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, tolong mampukan kami, pimpin langkah kami kita berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan sekali berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau kebenaran.